Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan sama gue Taufik Nubu. Video ini gue rekam di hari yang sama gue ngerilis satu buah video berjudul ROG Phone 3 semakin worth it. Di video itu ada satu komentar yang memancing gue banget. Dia tulis begini: sempat jadi pertimbangan mau ambil ROG tapi tergoda harga Poco F2 Pro. Terus gue kayak, really bro? Really? Emang bisa ya coba dibanding-bandingin gitu? Akhirnya gue ngebuka websitenya Asus, ngebuka websitenya Xiaomi, coba mengcompare cross data dan segala macam. Chipset Snapdragon 865 di Poco dan juga Snapdragon 865 Plus di ROG. Untuk storage dan juga RAM 6128 di Poco dan 8128 di ROG Phone 3. Untuk dimensi fisik, ROG Phone 3 lebih lebar, lebih panjang dan juga lebih tebal. Pocophone menggunakan Gorilla Glass 5 di depan dan juga di belakang. Berbeda pendekatannya dengan ROG Phone 3 yang pakai Gorilla Glass 6 di depan dan juga Gorilla Glass 3 untuk bagian bodi belakangnya. Di bagian layar, Pocophone lebih lebar dengan layar 6,67 inci menggunakan panel Super AMOLED, sementara ROG Phone 3 6,59 inch dan based on spesifikasi, dia masih menggunakan panel AMOLED tapi sudah punya 144 Hz refresh rate. Untuk kamera, Pocophone menang jumlah kamera dengan ada 4 kamera belakang di situ. Untuk bagian speakernya, Pocophone menggunakan mono speaker, sementara ROG Phone 3 sudah menggunakan dual speaker lengkap dengan fasilitas dan juga sertifikasi lainnya. Sementara baterainya Pocophone 4700 mAh, ROG Phone 3 6000 mAh dan keduanya sudah dilengkapi dengan fast charging 30 watt. Ngelihat spesifikasi yang tadi gue bacain, sepertinya uang 3 juta yang akan lo keluarin lebih banyak untuk ROG Phone 3 sepertinya nggak harusnya seharga 3 juta ya. Dan ini wajar, karena kalau misalkan kita hanya ngelihat data-data yang ada di atas kertas, ya biasanya nggak nemu. That's why experience menjadi satu buah hal yang penting. Oke, yang pertama, untuk masalah benchmark dulu. Sama-sama gue menggunakan Geekbench 5. Gue alangkah kagetnya di saat gue melihat angka single core dari si Pocophone ini memang kalah dibandingkan dengan single core dari si ROG Phone 3 baik pada mode biasa ataupun X mode-nya nyala. Tapi untuk multi core-nya somehow si Pocophone F2 Pro ini lebih unggul dibandingkan dengan ROG Phone 3 dengan kondisi X mode nyala ataupun X mode-nya mati. Gimana kalau digunakan di keseharian? Jadi ya udah, gue coba bikin semacam speed test yang ini bisa dibilang nggak valid karena ya Fik ngekliknya tangan kanan tangan kiri beda. Gue tahu ini cuman kayak semacam untuk mendapatkan gambarannya aja. Di sini gue bisa bilang Pocophone lebih banyak menangnya dibandingin ROG Phone 3. Lagi-lagi gue ngerasa cukup this is quite blown me away. Akhirnya gue coba gimana kalau satu-satu atau masing-masing handphone gue ambil, gue buka sequence apps-nya dan gue pengen ngeliat gimana kegagasan loadingnya, animasinya dan segala macam. Lagi-lagi di sini gue bisa bilang Pocophone doing really well. Sementara ROG Phone 3 walaupun gue nggak bisa bilang tidak gegas juga, tapi terasa lah agak sedikit kalah terutama di bagian animasi dibandingkan dengan Pocophone. So clearly untuk bagian speed dan juga untuk bagian performa, benchmark dan segala macamnya, Pocophone is actually doing better dengan ROG Phone 3 yang menggunakan chipset yang sudah di overclock. So di bagian ini gue tekankan sekali lagi, spesifikasi bukan segala-segalanya. Lo harus lihat juga gimana si hardware ini dioptimalisasi oleh software yang dikembangkan oleh si brand-brand per handphonean ini. So, specs is not everything. Software juga berpengaruh, brother. Itu yang harus kita camkan sama-sama. Berikutnya, gue coba beralih ke experience kayak feel di tangan. Di sini, hands down, menurut gue ROG Phone 3 lebih nyaman dibandingkan dengan Pocophone. Gue sempat cerita di video reviewnya Poco, kalau menurut gue feel di tangannya si Poco F2 Pro ini somehow feels bulky, padahal tidak lebih tebal juga daripada ROG Phone 3. Somehow ya rasanya beda. Ini mungkin permainan desainnya. So Poco ada hal yang harus dikejar nanti ke depannya di bagian desain, apalagi berencana lepas ya, atau mungkin sudah lepas jadi satu buah brand sendiri, tidak melulu menyatu dengan Xiaomi. Oke, itu PR. Berikutnya untuk masalah baterai, di sini hands down ROG Phone 3 menang. Gue nggak punya data valid yang bisa gue tunjukin sekarang, cuman based on my experience, Pocophone dengan 4700 mAh-nya itu begitu malam hari di saat gue mau tidur
handphonenya udah mati, udah harus gua charge. Sementara si ROG Phone 3 dia masih bisa bertahan cukup lama. Ya mungkin juga pengaruh dengan baterainya yang 6000 mAh. Di bagian layar, di saat gue menggunakan mode standar untuk nonton YouTube, di sini gue bisa ngeliat kalau si Pocophone F2 Pro ini punya warna yang lebih compelling, terutama di bagian kulit. Sementara si ROG Phone 3 ini untuk masalah pewarnaannya, warnanya itu kayak seperti kurang saturasinya dibandingkan dengan Pocophone. Jadi ya, untuk multimedia, walaupun si ROG Phone 3 ini lebih menyenangkan secara suara, tapi untuk hasil gambar yang seperti lo lihat sekarang ini, si Pocophone F2 Pro itu punya hasil pewarnaan yang lebih hidup, seenggaknya untuk kita nonton sehari-hari. Belum lagi untuk masalah ROG Phone 3 sendiri, kita udah cukup aware ada yang namanya kasus Black Crush. Jadi ya, secara pewarnaan emang si Pocophone itu lebih menarik dibandingkan dengan ROG Phone 3 untuk nonton multimedia. Tapi untuk masalah main game sendiri dan refresh rate, di sini si ROG Phone 3 hands down dia menang karena punya refresh rate yang lebih tinggi, up to 144 Hz. Walaupun juga mungkin secara game dan juga secara penggunaan sehari-hari tidak dibutuhkan, cuman kalau lo mau, fasilitas itu ada. Terakhir kita ngomongin masalah kamera. Ini lagi-lagi menarik sebenarnya karena si Poco F2 Pro ini jumlah kameranya memang menang dibandingkan dengan ROG Phone 3, tapi biasanya performa kamera yang benar-benar kita lihat itu adalah bagian bagian main sensornya, dimana kedua handphone ini sama-sama menggunakan Sony IMX 686. Kalau kita ngelihat dari bagian software kameranya dulu deh, aplikasi kameranya, gue sendiri lebih nyaman dengan software yang dimiliki oleh si Poco X2 Pro. Lebih intuitif, tidak semuanya dijeblakin di depan, tapi juga lo nggak harus menggali lebih dalam untuk mencari fitur-fitur tertentu. Hasil kameranya sendiri antara si Poco F2 Pro dengan ROG Phone 3 ini punya pendekatan yang menurut gue berbeda. Yang satu punya hasil foto yang lebih punchy, sementara yang satu lebih netral. Clear untuk masalah color science, ya tiap orang punya preferensi masing-masing, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk, karena emang taste tidak bisa dipaksakan. Jadi silakan lo lihat aja hasil-hasil fotonya, mana menurut lo yang lebih menarik untuk lo. Nah pada akhirnya kalau sekarang ditanya, Fik, jadi mana yang menang nih gitu. Kita tadi udah mengukur dari masalah speed, rasa di tangan, kamera, baterai, dan juga layar plus speaker. Gue satuin sama layar tadi ya. Dari 5 ini sebenarnya yang Poco menang telak itu adalah bagian performa. So clear kalau lo adalah anak yang tipikalnya performa banget, yang terbaik, ya Poco F2 Pro ini sebenarnya make sense karena harganya bisa dibilang lebih terjangkau dibandingkan dengan ROG Phone 3. Terus secara spesifikasi juga ya sama-sama mirip-mirip, paling hanya kehilangan sedikit kenyamanan seperti ya pas lagi dipegang di tangan, terus juga kehilangan kenyamanan untuk masalah speaker. Cuman kalau lo adalah tipikal orang yang pengen beli, nggak ada masalah bayar sedikit lebih premium, tapi lo dapat the whole package secara look, terus secara aksesoris yang nanti bisa dikembangkan, belum lagi lo punya gengsinya, tanda kutip ya, kalau menurut lo gengsi itu penting. Ya, ROG Phone 3 is actually worth that extra 3 juta. Tapi bener deh, kalau lo emang cuma nyari performa doang, Poco F2 Pro, it's enough. Cuman kalau lo mencari performa dan kenyamanan, spend a little bit more. And you'll have it in form of ROG Phone 3. So, in the end, itu kesimpulan yang pengen gue kasih. Lo sendiri gimana? Dari kedua handphone ini, which one is which yang akhirnya lebih lo pilih? Silahkan tulis di kolom komentar. I wanna know, I wanna listen. Buat sekarang Taufik Nambah cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadoosh.